Baik semua ya. Hai. Pas banget ya hari ini, tanggalnya cantik banget. Oh my God. Oke, jadi hari ini aku mau bahas soal tentang matematika gitu, dari soal UTBK tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus, mending kalian siapin catatan atau apa gitu, biar kita ngerjain bareng nanti. Oke. Ini aku share screen dulu ya. Bentar. Udah kelihatan ya? Udah. Kelihatan. Oke. Jadi, selamat datang guys di kelas amatoris hari ini. Jadi aku bahas soal matematika gitu. Nah, kita langsung ke soalnya aja kali ya. Ini soal yang pertama. Kalian mau ngerjain dulu atau langsung dibahas? Gue itu mau nanya itu, pas gue lihat Kayaknya kita langsung bahas aja kali ya. Jadi, soal kayak gini tuh kita tulis dulu. Sebentar. Jadi, ini 2 min X kan ya. Terus di sini log 27, sebentar. Nah, ini 2 min X, terus log, di sini kan 27 ya, terus dikuadratin gitu, sama dengan 9. Nah, itu kan ada kuadrat ya, jadi kita bisa dibagi angkat setengah gitu, jadi biar kuadratnya tuh hilang. Jadi kan di sini berarti 2 min X juga, terus log 27, berarti kan di sini tuh akar 9 ya. Akar 9 berarti tuh plus minus 3 gitu. Terus abis itu kita tuh bisa balik gitu. Jadi ini kan 27 sama 3, jadi ada kelipatan 3 gitu lah. Terus kita bisa balik kayak gini, 27 log 2 min X. Tapi 3-nya ini kita balik juga, jadi plus minus per 3 gitu. Kan ada plus minus gitu ya, berarti ada 2 nilai gitu. Jadi kita coba bagi gitu loh, jadi 2. Jadi di sini ada yang 27 log 2 min X, terus ini yang sepertiga, yang di sini kita pakainya yang min sepertiga, sama dengan min sepertiga gitu. Terus kita kerjain dari yang kiri dulu. Ini kan 27 tuh bisa jadi 3 pangkat 3 ya. Ini jadi 3 pangkat 3 log 2 min X. Terus ini kita sepertiganya biarin aja. Terus abis itu ini kan di sini pangkatnya 1 ya. Jadi kalau misalnya bisa kita tulis jadi sepertiga. Sepertiga dikali 3 log 2 min X sama dengan sepertiga. Sepertiga. Nah, terus ada sepertiga kan di ruas kanan sama kiri. Ini kita bisa coret dua-duanya. Jadi kan ini 1, ini 1. Nah, berarti di sini jadinya 3 log 2 min X sama dengan 1 gitu. Terus kalau misalnya ada kayak gini, bentar ya, ada A log B sama dengan C, itu bisa jadi B sama dengan A pangkat C. Berarti di sini tuh 2 min X sama dengan 3 pangkat 1. Berarti ini X-nya kita pindahin ke kanan, jadi 2 min 3 tuh jadi min 1, ini X. Kita ketemu X yang pertama. Terus kita kerjain lagi yang satunya lagi. Berarti kan ini 27 bisa kita ganti juga ya, jadi 3 pangkat 3. Berarti ini kita langsung aja sepertiga dikali 3 log 2 min X. Terus ini min sepertiga
Ini bisa kita coret juga. Ini hasilnya jadi -1 kan, ini 1. Terus habis itu, ini jadi 3 log 2 min X sama dengan -1. Terus ini 2 min X sama dengan -1. Salah. Ini, iya benar, 3 pangkat -1 maksudnya. Berarti ini kan 2 min sepertiga sama dengan X. Berarti kalau misalnya kita jadiin per 3 semuanya, berarti 6 dikurang 1 tuh 5. 5 sama dengan X. Benar nggak sih? Benar kan ya? Nah, terus kita udah ketemu X1, ini X2-nya. Terus katanya kan yang diminta X1 tambah X2. Berarti X1-nya itu 5/3, terus X2-nya -1. Terus kita samain jadi per 3, berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2/3. Ada yang nggak ngerti nggak? Atau udah jelas? Tanya aja nggak apa-apa. Atau kita mau next? Oke, ini kita next aja kali ya. Sorry. Nah, ini soal yang kedua, masih tentang logaritma juga. Nah, ini kita tulis dulu gitu soalnya. Jadi 4 dikali A log X ditambah A log X plus 1 sama dengan B ditambah A log setengah X. Nah, terus ini kan ada 4 ya, sama kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya ada misalnya A pangkat M log B pangkat N, itu sama aja kayak M per N dikali A log B. Gitu. Berarti ini 4-nya bisa kita pindahin ke sini. Berarti A log X pangkat 4. Gitu. Ditambah A, atau enggak gini, kan ini A ya, basisnya kan sama ya sama yang ini. Berarti kalau misalnya basisnya sama terus ditambah, berarti ini bisa langsung dikali. Jadi X pangkat 4 dikali X tambah 1. Tuh, terus ini kita tulis B ditambah A log setengah X. Terus, ini yang di kanan ini bisa kita pindahin ke ruas kiri. Jadinya A log X pangkat 4 dikali X tambah 1 dikurangin A log setengah X sama dengan B. Terus kalau misalnya sama basisnya juga sama, terus dikurang, berarti dia tuh dibagi. Berarti gini, jadi A log X pangkat 4, X tambah 1, terus ini dibagi sama yang di sini, jadi setengah X kan. Nah, di atas kan ada X pangkat 4 ya. Ini kan ada X pangkat 4, berarti ini bisa kita coret. Ini kan jadi sisa 3 X-nya. Terus ini X-nya sisa 1. Terus ini 2-nya bisa pindah ke atas. Jadi nanti, ini kan tadi sama dengan B ya. Jadi nanti A log 2 X pangkat 3, X tambah 1 sama dengan B. Nah, terus katanya X-nya itu setengah. Berarti kita tinggal masukin aja X-nya itu setengah. Berarti kan A log 2 setengah pangkat 3, terus setengah tambah 1 sama dengan B. Nah, ini kan 1/8 ya, 2 dikali 1/8, terus setengah tambah 1 tuh 3/2. Nah, terus ini masih ada A log-nya ya, dengan B. Terus ini kan hasilnya tuh ini 4, berarti 3/8. Berarti kan ini kalau misalnya ada kayak, bentar, masih pakai yang tadi, yang A log B sama dengan C, berarti B itu sama dengan A pangkat C. Berarti ini sama aja kayak 3/8
Bentar ya. Ini berarti A pangkat B. Terus, ini kan yang diminta tuh A pangkat 2B. Berarti ini kita kuadratin kedua ruas. Jadi, 3/8 dikuadratin sama dengan A pangkat B dikuadratin. Jadi, nanti hasilnya 9/64 sama dengan A pangkat 2B. Jadi, jawabannya yang ini. Tadi pertanyaannya, log A-nya hilang atau memang bisa pindah ke atas secara langsung. A-nya yang mana ya? Sebenarnya itu penulisan di ini aja sih, aku bikin di Word gitu. Jadi penulisan lognya emang kayak gitu. Sebenarnya sama aja sih. Ini tuh sama aja, bentar. Jadi ini tuh sama aja kayak A log X gitu penulisannya. Ini 4 dikali A log X gitu. Sebenarnya itu sama aja. Oke, masih ada yang bingung nggak? Kamu yang log X pangkat 4 itu kan dicoret jadi 3 tadi gimana, Kak? Jadi, gini deh, sebentar ya. Ini kan X pangkat 4. Ini X pangkat 4, terus X tambah 1 per setengah X ya. Atau enggak gini, X per 2. Nah, ini kan kalau misalnya dia pecahan kayak gini, berarti kan bisa kayak gini kan, X tambah 1 dikali, ininya dibalik jadi 2 per X gitu. Makanya ini kalau misalnya kita coret, jadi ini 3, ini 1. Makanya hasilnya 2, X pangkat 3, X tambah 1. Gitu. Nih. Oke, Kak, makasih. Oke. Ini ya kalau mau SS slide sebelumnya. Permisi, boleh tanya? Iya, kenapa? Itu kan yang di soal yang ini nih. Kan tadi kan itu kan yang sebelumnya. Oh, Yang sebelumnya. Yang pertama. Nah, itu kan sama dengan 9. Terus kan itu kan apa tuh namanya? Jadi 3 kan. Itu kenapa bisa jadi plus minus? Atau emang kayak gitu? Jadi yang aku tahu ya waktu itu aku pernah dikasih tahu sama guru aku kalau misalnya X sama dengan akar 9 itu hasilnya bakalan plus minus 3. Tapi kalau misalnya nilai dari akar 9 itu sebenarnya 3 gitu. Jadi kalau misalnya di persamaan emang plus minus gitu. Soalnya dia dimutlakin gitu 9-nya. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau kita next? Next, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Ini soalnya masih tentang kayak eksponen gitu. Nah, kita tulis aja. Jadi, ini 1 per 5/4 pangkat 3x min 27. Nah, ini kita sama denganin 64 per 125. Ini 2000, pangkat 2019. Nah, terus ini jadi kalau misalnya ada, kan kalau misalnya per A itu sama aja kayak A pangkat min 1 ya. Jadi 5/4 ini anggapnya tuh kayak A pangkat X gitu, 1 per A pangkat X. 1 per A maksudnya. Jadi nanti kalau misalnya kita pindahin ke atas, sama aja kayak 5/4, terus pangkatnya kita kali sama min 1. Jadi 3, min 3, min 27 gini. Terus, di situ 64 ini kan dia sama aja kayak 4 pangkat 3 ya. Terus 125 itu kayak 5 pangkat, sama aja kayak 5 pangkat 3. Terus kita pangkatin 2019. Terus ini pangkatnya kita kali dulu 5/4. Ini berarti kan min 3x tambah 27 ya. Terus ini kalau misalnya ada pangkat kayak gini,
Misalnya A per B pangkat 3, gini kan sama-sama pangkat 3. Berarti ini bisa A per B pangkatnya kayak gini. Gitu. Jadi ini sama aja kayak 4/5 pangkat 3. Terus kan ini masih ada pangkat 2019. Nah, ini kita pangkatin 2019. Gitu. Terus kalau misalnya ini kan 5/4 sama 4/5. Ini kita bikin sama aja, kita samain 4/5 sama dengan 4/5 dua-duanya gitu. Biar pangkatnya kita samain juga. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, misalnya ada A per B dipangkatin sama N gitu ya. Berarti ini sama aja kayak B per A pangkatnya min N gitu. Jadi ini kalau misalnya kita balik 4/5, terus atau enggak yang ini aja deh, yang sebelahnya aja yang kita balik. Berarti ini 5/4, terus min 3x tambah 27. Ini sama aja kayak kalau misalnya kita balik kan jadi 5/4. Terus tadi kan kalau misalnya ada perkalian kayak gini, maksudnya kayak pangkat, terus dipangkatin, ini sama aja kayak dikali. Jadi 3 dikali 2019. Terus kan tadi 4/5-nya kita balik jadi 5/4, berarti dikali min 3. Dikali min gitu. Nah, ini kan udah sama nih, sama-sama 5/4 dua-duanya. Jadi kita samain aja, min 3x tambah 27 sama dengan min 3 dikali 2019 gitu. Ini kalau mau dikali langsung juga nggak kenapa-napa, cuma kan ini ada kelipatan 3 nih semuanya. Jadi ini bisa kita bikin kayak gini, min 3 x min 27 min 9, terus ini min 3 kali 2019 gitu. Terus kita bagi min 3 kedua ruasnya, jadi sisanya tuh x min 9 sama dengan 2019. Berarti x-nya itu sama dengan 2028 gitu. Nah, terus dicari akar x-nya, akar dari x per 3. Berarti di sini aja deh. X per 3. Nah, berarti kan ini 2028 dibagi 3. Ini hasilnya berapa ya? Ada yang tahu nggak hasilnya? .676 Kak. Oke, thank you. Jadi akar dari 676. Nah, akar dari 676 itu sama aja kayak 26, benar. Jadi hasilnya yang B. Tuh. Ada yang bingung nggak? Ada Mbak. Oke. Oke, kita next kali ya. Nah, terus ada soal kayak gini. Ini tentang kayak segitiga gitu. Jadi ada sin A kan ya. Ada sin A, terus ada sin B, terus dikasih tahu BC-nya. Nah, kita bikin aja dulu segitiga A. Segitiga A ya. Ini segitiga A. Terus di sininya, ini kan A ya. Terus katanya sin itu kan, sin A-nya itu 4/5, berarti yang di depannya itu 4. Ini 4, terus yang miringnya itu 5. Gitu kan. Nah, terus ada lagi sin B. Sin B kita bikin di bawah aja. Jadi ini, bentar. Ini sin B-nya itu, nih B-nya kan sama, masih sin juga. Berarti kan ini sama aja kayak akar 3/2. Berarti di sininya akar 3, nya 2. Tuh. Terus BC-nya ini di mana? Jadi kan dikasih tahu segitiga ABC ya. Nah, si BC-nya ini 12 katanya. Berarti kita gambar juga segitiga ABC. Jadi ini misalnya ini A, ini B, ini C gitu ya. Nah, si BC-nya ini katanya 12. Terus kita kan ada rumus sinus gitu kan. Jadi kalau rumus sinus tuh ini misalnya sudut A. Nah, sudut yang sisi yang di depan sudutnya itu dibagi sama sudutnya. Jadi kayak gini misalnya BC dibagi sama sinus A. Terus kalau misalnya yang
ini kan sudut di depan B itu kan, sisi di depan sudut B itu AC. Jadi AC per sinus B. Terus sisi di depan sudut C itu AB. AB sama dengan AB dibagi sinus B, sinus C gitu. Nah, terus kan kita disuruh nyari panjang AB ya. Kita bisa pakai persamaan ini. Jadi kita pakai yang AB per sin C sama dengan BC-nya, BC per sin A. Soalnya kita udah tahu panjang BC itu berapa. Jadi kita tulis di sini BC dibagi sin A sama dengan AB per sin C. Tuh. Terus BC tadi katanya 12 dibagi sin A sama dengan, tadi sin A itu kan 4/5 ya. Terus AB yang dicari. Nah, sin C itu kita bisa dapat dari sini. Jadi A ditambah B tambah C itu kan 180 derajat. Jadi sudut di segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Nah, kita kan pengen nyari yang C, sudut yang C-nya. Berarti ini kita pindahin luas aja. Jadi 180 dikurangin A tambah B. Gitu. Terus kita bikin sin di kedua ruasnya, berarti ini sin 180 dikurangin A tambah B. Nah, terus ini sama aja kayak sin dari A tambah B. Gitu. Nah, terus sinus penjumlahan kayak gini kan berarti sama aja kayak sin A cos B ditambah cos A sin B. Tuh. Terus tadi kita kan udah kita masukin aja kan sin A cos B-nya kayak gitu. Kita tadi dapat sin A-nya itu 4/5. Kasih tahu di soal tadi. Terus cos B-nya itu kita bisa nyari dari segitiga yang tadi. Jadi ini cos B-nya berarti sami kan, samping miring. Berarti akar 4 dikurang 3 tuh berarti akar 1 kan. Berarti ini sama aja kayak 1 dibagi 2. Bentar, ini sama aja pakai 1. Berarti kan ini cos B itu sama aja kayak setengah. Terus ditambah cos A itu sama kayak tadi. Jadi yang sisi miringnya dikurangin yang depannya. Jadi akar dari 25 dikurang 16 itu berarti 3 kan di sini. Berarti ini 3/5 gitu. Jadi ini cos A itu 3/5, terus sin B tadi di soal tuh akar 3/2. Nah, terus kita kaliin aja, kita sederhanain. Berarti ini kita bagian jadi 2, terus udah sih itu aja yang dicoret. Terus habis itu berarti ini 2/5 ditambah 3 akar 3 per 10. Terus ini kita samain jadi sama-sama per 10. Berarti kan ini 4 ditambah 3 akar 3 gitu. Nah, kita udah dapet nih sin C-nya kan. Berarti ini sin C-nya. Nah, terus kita masukin sini. 4 ditambah 3 akar 3 per 10. Tuh. Terus kita kali aja kedua ruasnya. Jadi ini 12 dikali 4 ditambah 3 akar 3 dibagi 10. Terus ini 4/5-nya dikali AB. Terus kita sederhanain. Ini kita bagi, ini kan bisa dibagi 4 ya dua-duanya. Ini 1, ini 3. Terus yang bawahnya ini kita bagi 5, ini 2, ini sisa 1. Berarti nanti jawabannya, berarti kan di sini 3/2, ini 4 ditambah 3 akar 3. Sama dengan AB. Gitu. Jadi jawabannya yang ini. Ada yang mau nanya nggak? Kak. Ya. Itu yang kan ada sin C sama dengan sin 180 derajat. Terus di bawahnya sama dengan sin A tambah B. Itu 180 derajatnya hilang, emang udah ketentuan atau gimana ya? Emang kayak gitu sih, sama aja gitu. Jadi maksudnya kalau bisa ada 180 dia nggak ngerubah nilainya gitu.
Kalau misalnya yang 90 atau 270 baru bisa ada yang minusnya kayak gitu. Jadi dia bisa ngerubah nilainya gitu kalau misalnya 90 sama 270. Oh gitu. Oke, makasih ya Kak. Iya. Oke, ada yang pengen bentar ya. Ini soal sebelumnya. Udah belum ya? Oke, next. Ini soal selanjutnya. Jadi ini kan ada sebuah balok gitu ya. Baloknya kita gambar dulu sebentar. Ada balok. Nah, terus ini kan udah ada balok A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Terus katanya panjang rusuk AB-nya itu 6. Di sini 6 kan. Nah, terus BC-nya itu kayaknya agak salah ya gambarnya. Sebentar. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, terus katanya BC-nya itu 4 kan. Terus CG-nya itu 4. Berarti kan di sini ya. Ini kan 4, berarti bawahnya juga 4. Nah, terus habis itu katanya P-nya itu di tengah-tengahnya AB. Berarti di sini P-nya kan. Ini P. Ini P-nya di sini. Berarti kan AP itu 3, PB itu 3. Gitu. Terus katanya ada theta di antara sudut EP sama PG. Berarti kan ini kita bikin dulu EP. Terus ini PG-nya ya. Nah, terus habis itu ini aku salah gambar nggak sih? Salah 4 ABCD-nya apa udah benar ya? Oke, berarti udah benar. Terus habis itu kita disuruh tanya, oh ya, tetanya itu di sini, di antaranya, gitu. Di antara EP sama PG. Terus kita disuruh nyari cos theta itu berapa. Nah, cari cos theta. Oh iya, benar juga ya. Pantesan aku agak salah kayaknya. Maaf guys. Bentar ya. Bentar aku gambar aku. Ini A, B, C, D. Ini E, F, G, H. Nah, iya udah benar. Sorry ya. Berarti di sini tuh kan katanya BC-nya 4, CG-nya 4. Gitu. Nah, tadi EP ya. EP-nya itu di sini. Bentar. EP terus ini PG-nya. Nah, ini kan tadi ada theta ya. Ada theta di sini. Terus kita disuruh nyari cos theta-nya. Jadi pertama tuh kita nyari sisinya aja dulu, panjang sisinya itu berapa. Ini kita hubungin aja kayak gini. Nah, jadi kita nyari dulu. Jadi sisi dari EG aja dulu ya. Bentar, EG. Kan EGA. Ini kan di sini 3. Terus di sini 4. Berarti sama aja kayak di sini tuh 4. Berarti kalau misalnya di sini 4, EG-nya itu 5. Kan pakai Pitagoras. Berarti di sini 5. Terus untuk nyari panjang PG itu bisa pakai yang kayak gini. Kita bikin dia kayak gini. Jadi segitiganya tuh kayak gini. Nih, kita gambar dulu. Seperti di sini kan G, ini C, ini P. Nah, PC itu kan dari segitiga yang PBC ya. Ini kan di sininya 3, di sini 4, berarti di sininya 5. Berarti di sini 5 PC-nya. Terus katanya CG-nya itu 4. Nah, berarti kalau misalnya kita tambahin 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat kan 16 tambah 25. Hasilnya itu 4 akar dari 41 kan. Nah, jadi ini akar dari 41. Terus
eh, ini kita bisa nyari juga segitiga buat sisi dari EG-nya. Pakai yang segitiga ini. Jadi kalau misalnya kita cari, kita gambar dulu segitiganya. Jadi kan ini H, ini E, ini G. Nah, HG itu kan kayak AB ya panjangnya, berarti 6. Terus EH itu 4. Ya kan? Terus berarti sama aja kayak kalau misalnya kita tambahin 36 ditambah 16 itu sama aja berarti 50, akar dari 52. Nah, kita kan udah dapet nih akar dari 52. Berarti kita udah bisa nyari kosinusnya. Jadi cos dari θ-nya. Jadi pakai rumus kosinus gitu. Jadi kalau misalnya ada segitiga kayak gambar ya. Misalnya ada segitiga kayak gini, terus di sini ada θ-nya kan. Ini P, terus ini E, ini G. PG-nya itu akar dari 52, PG-nya akar 41, terus ininya 5 kan tadi. Nah, jadi kalau misalnya rumus kosinus tuh, sudut yang di depannya kita kuadratin, jadi akar 52 kuadrat, itu sama aja kayak sisi di sebelahnya gitu, panjang sisi di sebelah sudutnya, ini kan ada 5 sama akar 41. Sama-sama kita kuadratin juga, 5 kuadrat, terus ditambah akar 41 kita kuadratin juga, terus dikurang 2 kali sudut yang di sampingnya juga, sisi di sampingnya tadi, 5 dikali akar 41 dikali kosinus θ. Terus kita selesaiin aja, berarti kan akar dari 52 kita kuadratin, berarti ini kayak 52, terus ini 25, ini 41, dikurang 10 akar 41 kosinus θ. Terus ini yang 10 akar 41 cos θ-nya kita pindahin ke kiri. 10 akar 41 cos θ. Terus ini kan yang 25 tambah 41 tuh hasilnya 66. Terus 52-nya kita pindahin ke kanan, berarti dikurang 52. Berarti ini cos θ itu sama aja kayak 66 dikurang 52 tuh hasilnya 14. Kita bagi jadi 10 akar 41 sama aja kalau misalnya kita sederhanain tuh 7/5 akar 41. Itu yang ini coba. Ada yang bingung nggak? Oke. Kalau pakai sin rumusnya beda lagi sih. Aku belum nyoba sih kalau misalnya pakai sin. Iya, ini soal dimensi 3. Nanti aku coba deh kalau misalnya pakai sin, aku tambahin di PPT-nya nanti habis kelas. Kalau nyari cos θ itu sebenarnya kayak gini sih bentuk umumnya ya. Jadi ini bentar. Ini EG kuadrat sama aja kan, berarti sisi yang di depan sudutnya itu kan, berarti ini yang di depan, berarti EG kuadrat sama dengan yang di sampingnya itu EP kuadrat ditambah PG kuadrat dikurangin 2 dikali EP kali PG dikali cos θ. Terus ya udah kita masukin aja yang dikasih tahu. Nanti ketemu cos θ-nya berapa. Dia pakai aturan kosinus benar. Oke, sebentar ya. Ini soal sebelumnya. Oke. Ini kita next ya. Nah, terus ada soal limit kayak gini. Jadi kalau misalnya ada soal limit, yang pertama
kerjain tuh coba aja dulu masukin X-nya gitu. Coba ya masukin X-nya itu, kan dia mendekati 1. Berarti kita masukin X-nya 1. Berarti 3 dikali 1 dikurangi A dikali 1 tambah 4 dibagi. Ini kan kuadrat, berarti 1 kuadrat dikurangin 1 sama dengan B. Terus, ini berarti 3, ini A tambah 4. Ini kan yang bawahnya 0 ya. Kalau 0 dikali sini, berarti sama aja kayak ini sama dengan 0. Berarti ini akarnya kita pindahin ke kanan, jadi 3 sama dengan akar A tambah 4. Terus kita kuadratin kedua ruasnya, jadi kan ini 9, ini A tambah 4. Berarti A-nya itu sama dengan 5. Tuh, kita ketemu nih A-nya 5. Terus coba kita masukin A yang tadi kita ketemu ke soal yang ini. Kita tulis lagi soalnya. Ini limit X menuju 1 dari 3X. Terus ini X tambah, A-nya tadi 5, 5X tambah 4. Terus ini dibagi X kuadrat min 1 sama dengan B. Nah, kan kita coba masukin X-nya dulu ya, 1. Terus coba kita masukin, misalnya ini 3 kali 1, ini 5 kali 1 tambah 4. Terus ini kan 1 kuadrat min 1, ini kan 0 ya. Kalau misalnya ini 0, ini kan kita belum tahu ya yang atasnya ini nilainya berapa. Misalnya ini bla 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 gitu. Terus ini nanti sama dengan 0, kan nggak menghasilkan apa-apa ya. Misalnya yang ini tuh pasti menghasilkan angka gitu loh. Yang di sini yang di kiri itu menghasilkan angka. Terus yang di kanannya itu angka juga, jadi nggak menghasilkan suatu nilai B-nya gitu. Kita belum tahu nilai B-nya berapa. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita L'Hopital aja. Jadi kita turunin yang atas sama yang bawah. Jadi ini kita pakai yang aturan L'Hopital gitu. Nah, berarti kita turunin. Ini kan berarti turunan 3X itu 3, terus dikurang turunan, misalnya ada turunan kayak gini. Jadi yaitu misalnya akar X deh, jangan di akar aja. Nah, YXN itu sama aja kayak nanti 1/2 akar A, tapi dikali juga turunan dari A-nya itu yang di dalamnya gitu. Jadi nanti di sini tuh kita tulis 1/2 akar 5X tambah 4. Bentar ya. Terus ini kita kali sama 5 gitu. Terus di bawahnya kan masih ada lagi ya, turunan dari X kuadrat min 1 tuh 2X. Nah, terus abis itu baru deh kita masukin X-nya itu 1. Berarti ini 3 dikurangin 1, terus ini sama aja kan di sini 5 ya. Kan tadi kita ada 5. Ini 2, ini 5 dikali 1 tambah 4, terus di bawahnya kan 2 kali 1 sama dengan B. Terus ini kan 3 dikurangin 5, bawahnya tuh kan 2 akar 9 ya. Berarti 2 kali akar 9 sama aja 6. Terus 2-nya ini kita kaliin ke B, berarti 2B. Kita pindahin ke sini aja. Nah, kalau misalnya kita samain jadi 6, berarti kan ini tuh berapa ya? Kalau misalnya jadi 6, 2 kali 3, 6. Oh iya, 18, maaf. 18 dikurangin 5 sama dengan 2B. Berarti 18 kurang 5 kan 13/6. Nah, ini 2B. Nah, ini kita biarin aja dulu 2B kan. Ini tadi kita udah dapet A-nya tuh ini, A-nya 5, terus 2B-nya segini. Terus kita bisa ngerjain soal yang tadi. Jadi 2A dikurangin 12B. Ini kan 2 dikali 5 dikurangin 12 itu sama aja tuh kayak 6 dikali 2B ya. Berarti ini 10 dikurangin 6, 2B kan tadi 13/6. Berarti ini kita coret, berarti 10 dikurangin 13, hasilnya min 3. Gitu. Jadi nanti ketemunya itu hasilnya min 3. Itu.
Itu yang penyebutnya 0 dikali silang ke B itu yang mana ya? Yang pertama atau bukan? Iya, jadi itu kita bisa kaliin ke B gitu buat nyari A-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita jadiin si B-nya itu nanti 0, kita bisa ketemu A-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ketemu A-nya nih, terus penyebut itu udah nggak bisa lagi dikali ke B-nya, soalnya penyebutnya itu 0, jadi nanti nggak menghasilkan suatu nilai B. Gitu. Jadi kayak angka sama dengan 0. Tuh. Kalau misalnya soal limit di substitusi itu sebenarnya nggak pasti 0 per 0 sih, tergantung soalnya. Kalau misalnya emang dia dimasukin langsung ketemu nilai, berarti ya itu nilainya. Tapi kalau misalnya emang dia 0 per 0 atau tahingga per tahingga, baru pakai L'Hopital gitu. Jadi diturunin atas sama bawahnya. Jadi habis ketemu A itu, ya kita masukin kan ke soal. Jadi 3x min 5, akar 5x tambah 4 gitu. Nah, terus kalau misalnya kita masukin x-nya ya, tadi kalau misalnya kita masukin x-nya, berarti kan ini kan x kuadrat. Sorry. Ini kan akar x kuadrat min 1. Berarti kan 0 ya. Jadi makanya diturunin gitu atas sama bawahnya. Terus kenapa nggak pakai yang UV? Soalnya kalau misalnya L'Hopital tuh emang kayak gitu. Jadi yang diturunin itu atas sama bawah, bukan pakai yang UV gitu. Kalau nyari A, gini. Jadi kalau misalnya ngerjain limit tuh, pertama kali coba aja dimasukin dulu X-nya ke soalnya gitu. Jadi kan ini soalnya ya. Terus kita masukin X-nya. X-nya kan menuju 1, berarti kita masukin X-nya itu 1. Berarti kan di sini aja deh. Bentar ya. Ini kan 3 dikali 1 dikurangin ini A kali 1 tambah 4 ya. Terus ini 1 kuadrat dikurangin 1 sama B. Terus ini 3 dikurangin ini A tambah 4. Terus ini kan bawahnya penyebutnya 0. Kita kaliin ke B jadi 0 gitu. Terus nanti ini 3 sama dengan akar A tambah 4. Terus kita kuadratin kedua ruas. Jadinya A tambah 4. Ini 9. Jadi A-nya ketemunya 5. Gitu. Masih bingung nggak? Kalau misalnya ada soal yang nggak ada sama dengannya, jadi misalnya kayak misalnya ini nggak ada sama dengan B gitu ya. Jadi kan ini suatu nilai ya, berarti anggaplah misalnya nih atasnya itu hasilnya 3. Nah, bawahnya kan 0 ya. Nah, 3 per 0 itu tidak terdefinisi. Nah, kalau misal kayak gini baru pakai L'Hopital gitu. Kita turunin kedua ruasnya. Atas sama bawahnya gitu maksudnya. Kalau misalnya turunan yang UV itu yang turunan biasa sih, bukan yang di limit. Jadi kalau misalnya emang limit, setahu aku emang pakai L'Hopital gitu, jadi bukan yang UV. Iya, kalau per 0 itu tidak terdefinisi, makanya jadinya yang kita pakai itu, kita pakai yang L'Hopital, biar dia tuh terdefinisi gitu nilainya. Masih bingung nggak? Kak, boleh ulang dikit yang 1/2 akar 5x tambah 4 kali 5 itu nggak, Kak? Itu turunannya gimana? Cara nurunin. Jadi kalau misalnya nih, jadi misalnya ada Y sama dengan akar A gitu ya. Terus kita mau turunin, nanti hasilnya itu turunannya itu
kalau misalnya cara cepatnya ya, jadi 1/2 akar A dikali sama turunan di dalam akarnya gitu. Tapi kalau misalnya memakai yang biasa, ini kan sama aja kayak A pangkat setengah ya. Berarti kalau misalnya turunannya, berarti min setengah dikali A, ini kita kurangin 1, berarti min setengah. Gitu. Terus ini nanti ada turunannya juga, yang dalamnya itu pasti diturunin juga. Gitu. Berarti ini sama aja kayak setengah akar A dikali turunannya. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Sebenarnya bisa aja sih, karena kita emang mau nyari A-nya gitu loh. Jadi emang dikaliin ke B-nya, biar nanti disama denganin 0 terus ketemu A-nya. Iya, kayak gitu. Yang dijelasin sama Hilal. Masih bingung nggak? Atau ada yang aku jelasin lagi? Ada sih kalau emang mau, kalian mau kalau misalnya aku tambahin ke PPT gitu. Nanti abis kelas, aku coba cariin soal-soal lain kayak gini. Nanti aku bikin pembahasannya juga. Oke, nanti ya aku tambahin abis kelas. Oke, jadi ini mau atau mau nanya? Oke, next ya. Nah, terus ada soal kayak gini. Jadi kalau barisan kayak gini ya, kita tulis. Jadi A1 tambah A2 tambah A3 ditambah sampai, kan ini deret ya, sampai A12 gitu. Nah, ini sama aja tuh kayak S12, karena dari suku pertama sampai 12 ini kita tambahin. Jadi sama aja kayak jumlah dari suku ke-12. Jumlah suku ke-12 ya. Terus S12 ini kan kakek 3 ya. Tapi di sini tuh 3. Nah, kita udah dapet nih persamaan S12 itu sama kayak, hasilnya itu sama dengan 3. Nah, terus kita dikasih tahu juga soalnya kayak gini. Kita tulis A5 ditambah A7 sama dengan 1. Nah, kan rumus AN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B ya. Terus, berarti bisa kita tulis kayak gini. A ditambah, N-nya ini kan 5 ya. 5 dikurangin 1 dikali B. Terus ditambah, A ditambah N-nya itu 7 dikurangin 1 kali B sama dengan 1. Nah, berarti di sini A ditambah 4B ditambah A tambah 6B sama dengan 1. Tuh, berarti ini 2A tambah 10B sama dengan 1. Nah, kita udah dapat persamaan yang kedua. Terus kita coba kerjain yang S12 tadi ya. Ini kan S12. Rumusnya itu N per 2 kan. Bentar, N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. N-nya kan 12. 12 dibagi 2. Terus ini 2A. 2A ditambah 11B ya. Nah, kan yang kita punya tuh ini kan. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Kan kita punyanya 2A tambah 10B. Sedangkan yang pengen kita cari tuh yang 2A tambah 11B. Berarti ini bisa kita jadiin kayak gini. 2A ditambah 10B. Jadi kedua ruasnya kita tambahin B. Gitu. Ini ditambah B. Nah, yang ruas kanan juga ditambahin B. Nah, berarti ini kan 2A ditambah 11B sama dengan 1 tambah B. Nah, udah ketemu nih 2A tambah 11B itu hasilnya 1 tambah B.
Ini kan tadi 17 nih 3, berarti ini 3, ini 6, ini 1 tambah B. Nah, terus ini kan bisa kita bagi ya. Ini 1, ini 1, ini 2. Terus habis itu berarti di sini 1/2 sama dengan 1 tambah B. Berarti ketemunya B itu hasilnya sama dengan min setengah. Udah ketemu nih yang B, kita tinggal nyari yang A. Kita bisa nyari yang A tuh pakai yang persamaan 2 tadi. Nah, berarti 2A ditambah 10B sama dengan 1. Terus 2A ditambah 10 dikali min setengah dengan 1. Berarti ini 2A, 5 ya. 5 sama dengan 1. Terus 2A sama dengan 6, A-nya 3. Gitu. Udah ketemu nih. Kita udah ketemu nilai B segini, terus nilai N-nya segini. Kita bisa nyari A12. Jadi di sini A12 itu sama kayak A ditambah N-nya itu kan N dikurang 1 berarti 11B. Nah, A-nya tadi 3 ditambah 11 dikali min setengah. Kurangi 11/2. Kalau misalnya kita samain jadi per 2, berarti 6. 6 dikurangin 11. Berarti hasilnya adalah min 5/2. Gitu. Jawabannya yang B. Ada yang bingung nggak? Oke. Kak, itu yang 2A plus 10B plus B sama dengan 1 plus B itu dari mana ya? Jadi ini kan tadi persamaan 1 gini kan ya, 2A tambah 10B sama dengan 1. Nah, ini tuh sama aja kayak gini, 2A ditambah 10B ditambah B dikurang B sama dengan 1. Ini kan 0 ya hasilnya. Jadi sama aja hasilnya kayak yang gini, yang di atasnya gitu. Jadi nggak mengubah nilainya. Nah, si min B-nya ini kita pindahin ke ruas kanan. Jadi 2A ditambah 11B itu jadi 1 tambah B. Paham nggak? Oke, paham Kak. Terima kasih. Masih ada yang nggak paham atau kita next? Ya. Gimana? Udah paham atau kita lanjut? Oke. Ya. Bentar. Selanjutnya, tulis dulu soalnya. Ini kan ada fx ya. Fx sama dengan ax ditambah g 1 tambah 4x kuadrat. Salah. Ini maksudnya kuadrat gitu. Nah, terus di sini kan ada f aksen x ya. Dengan x-nya itu 1 gitu. Berarti ini kita turunin aja di sini. Kita turunin. Berarti turunan ini terus kayak gini. Misalnya ada fx. Atau enggak y deh. Y sama dengan a kuadrat. Nah, turunannya itu 2 dikali a. Pangkatnya kita kurangin 1. Terus dikali sama turunan si a-nya itu. Berarti nanti sama aja kayak 2a kali a aksen. Berarti kalau misalnya kita kerjain soal yang tadi, ini kita turunin 2-nya ya. 2 dikali, kita tulis lagi soal yang ini, tapi pangkatnya kita kurangin 1. Sebentar. Ini kan 2 dikurang 1 ya. Terus dikali sama turunan dalamnya ini. Turunan dalamnya itu kan berarti A, turunan AX itu kan A ya. Terus ditambah turunan G1 tambah 4X itu sama aja kayak G aksen 1 tambah 4X. Gitu. Nah, terus kita tulis lagi.
F aksen X sama aja 2X tambah 3, 1 tambah 4X dikali A tambah G aksen 1 tambah 4X. Tuh. Terus disoalkan dikasih tahu nih F aksen 1 itu 20. Berarti kita coba masukin X-nya itu 1. Kalau misalnya X-nya kita ganti 1, berarti di soal kita juga kita ganti 1. Nih A-nya, si X ini kita ganti 1. Berarti A kali 1 ditambah G, 1 tambah 4 kali 1. Terus yang ini juga A ditambah G aksen kali 1 tambah 4 kali 1. Tuh. Terus, tadi kan F aksen 1 itu 20. Ini 2. Nah, terus ini A ditambah 1 tambah 4 itu kan 5. Berarti ini G5. Terus ini A ditambah ini juga G aksen 5. Nah, terus kita masukin kan. Ini itu sama aja kayak ini kita bagi sama-sama 2. Berarti ini 10 kan. Berarti di sini tuh 10. Terus A tambah G5 kan ini di soal tuh 2 ya. Tambah 2. Terus A ditambah G aksen 5 itu min 1. Berarti kan A dikurangin 1. Gitu. Terus kita kali dua-duanya jadi A kuadrat ditambah A dikurangin 2. Terus 10-nya kita pindahin ke kanan jadi 10. Jadi 0. Terus A di kuadrat tambah A min 12. Terus kita faktorin deh. Jadinya ini A, gini aja ya. 0 sama dengan A plus 4. Ini A min 3. Berarti ini A-nya sama dengan min 4. Terus A-nya sama dengan 3. Gitu. Kita udah dapet nih 2A kan. Dua nilai A. Ini kan kita mau nyari min 2A tambah 5. Min 2A tambah 5. Kalau misalnya A-nya itu sama dengan min 4, kita masukin min 2 dikali min 4 tambah 5. Berarti kan 8 tambah 5 itu 13 ya. Terus kalau misalnya A-nya itu 3, berarti min 2 kali 3 tambah 5. Berarti min 6 tambah 5, hasilnya min 1. Jadi jawabannya yang C. Ada yang bingung nggak? Kak, berarti itu yang 1 tambah 4X-nya emang nggak diturunin lagi ya, Pak? Nggak perlu sih. Itu aja yang diturunin si G-nya aja. G1 tambah 4X-nya. Oke, makasih, Kak. Oke. Setahu aku sih kayak gitu ya. Cuma G-nya doang. Tapi nanti aku coba lagi deh. Kalau misalnya 1 tambah 4X-nya itu diturunin. Nanti aku bikin juga di PPT-nya kalau misalnya emang ada perubahan. Inverse itu bukan sama kayak diturunin sih. Itu F aksen. F aksen itu artinya berarti misalnya kita punya ini. Kalau misalnya kita punya Fx sama dengan X gitu ya. Kalau misalnya kita turunin berarti F aksen X sama dengan 1. Kalau misalnya inverse berarti F pangkat min 1. Gitu. Beda sama turunan. Ada yang mau nanya lagi nggak? Tinggal satu lagi kok guys, tenang aja. Udah paham ya? Atau ada yang mau nanya lagi? Atau kita next? Oke. Iya, sama-sama. Ini kita next ya. Ke soal yang terakhir. Nah, ini baru inverse. Jadi, kalau misalnya ada ini, kan ini F inverse dari 3A min 7 itu sama dengan 2 ya. Jadi, kalau misalnya ada F inverse dari F ya, ini A lah, inverse A. Ini sama dengan B.
itu bakalan sama aja kayak F, Y, sama dengan A. Itu si sifat inverse. Berarti kalau misalnya di soal kan kayak gini ya katanya, 3A-7 sama dengan 2. Berarti sama aja kayak F2, isinya 3A-7 gitu. Nah, ini persamaan pertama nih kita udah dapat. Terus, kan kita punya nih Fx sama dengan yang ini. X kuadrat tambah 6x, terus X kuadrat tambah 2x. Gitu. Nah, kita kan tadi punyanya F2 ya. Coba kalau misalnya X-nya ini kita ganti 2. Jadi, ini F2, kita masukin ya 2-nya. Berarti 2 kuadrat ditambah 6 kali 2, terus 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. Berarti kan ini 4 ditambah 12, terus 4 ditambah 4. Berarti ini 16 dibagi 8, hasilnya 2. Nah, ketemu persamaan yang kedua. Nih. Yang kedua kan. Nah, ini kan sama-sama F2 ya, yang 1 sama 2. Berarti F2 sama aja kayak F2, gitu kita samain. Berarti ini kan tadi yang persamaan pertama 3A-7. Terus yang persamaan kedua, kita dapatnya 2. Terus ya udah kita selesain. Jadi, ini 9, A-nya itu sama dengan plus minus 3. Ya kan? Kayak yang tadi. Nah, kan kita nyari 2A kuadrat tambah 4 ya. Misalnya A-nya itu sama dengan min 3. Berarti 2 dikali min 3 kuadrat tambah 4. Sama aja. 2 dikali 9 kan 18. 18 tambah 4 tuh 22 ya. Kalau misalnya A-nya 3, harusnya sama. Karena dikuadratin. Jadi ini kalau misalnya kita tambahin juga 22. Berarti jawabannya 22. Tuh. Jadi kayak soal yang awal-awal. Jadi kalau misalnya nih ada X sama dengan akar 9. Nah, nilai X ini plus minus 3. Tapi kalau misalnya nilai dari akar 9 itu 3. Gitu. Jadi kalau di persamaan tuh emang plus minus gitu yang dipakai. Karena dia bukan hasil dari nilai akarnya. Gimana ya maksudnya? Biasanya aku gitu sih kalau misalnya persamaan. Kalau kata guru aku dulu, kalau emang dia X atau kayak ada logaritma gitu. Pokoknya suatu persamaan kalau misalnya ada akarnya itu pasti plus minus nanti hasilnya. Tapi kalau misalnya hasil dari akar 9 itu, ya 3, bukan plus minus 3. Tuh. Nanti coba aku cari lagi deh kenapa bisa plus minus 3. Oh iya ya. Oh my God, aku lupa. Kok aku jadi akar ya? Oh iya, benar-benar. Berarti aku salah. Berarti emang benar cuma satu aja. Tapi kalau misalnya akar kayak gitu, pakai plus minus. Berarti kalau misalnya ini A-nya itu 3. Berarti ini kalau misalnya A-nya itu sama dengan 3, berarti 2 kali 3 kuadrat tambah 4 sama dengan 22. Gitu, makasih ya koreksinya. Kalau yang di awal emang gitu, kalau misalnya ada X sama dengan akar 9, berarti X-nya itu plus minus 3. Gitu. Ada yang masih nggak paham nggak? Atau udah paham? Oke, sama-sama. Oke, berarti soalnya udah selesai. Makasih ya teman-teman udah nanya, terus juga udah merhatiin dari awal. PPT-nya itu bisa diakses di ada di ini sih linknya di YouTube ada, di IG-nya Amatoris juga ada. Kalau untuk nanya, mending chat aku aja sih nanti habis kelas ini. Iya, sama-sama ya. Iya, benar kayak kata Pangeran. Gitu. Oke, makasih ya teman-teman semuanya. Jadi kalau emang ada yang mau nanya, boleh chat ke IG aku aja. Semangat ya semuanya UTBK-nya. Dadah. Iya, sama-sama ya.
Ini sama-sama banget loh.